Nangis dia. Nggak apa-apa, kan sekarang udah selalu mengingat. Selalu ingat, sekarang aku selalu ingat. Nggak pernah lupa. Karena basically kita punya kesukaan yang berbeda. Iya, beda jauh. Beda jauh. Kalau Brando kan suka naik gunung. Kalau aku anaknya alam. Naik gunung. Suka main game. Saya Bila waktunya. Hai. Episode kali ini podcast ini mengundang superstar, mega bintang dalam dunia game dan juga cosplay. Mari kita absen Bang Windah dan juga Kak Agnes. Yeay. Aduh. Bang Windah dan juga Kak Agnes yang biasa dikenal sama bocil-bocil sebagai Papa Brando dan juga Mama Agnes. Bi, bukan aku yang tutup, Bi. Udah, makanya gak usah main. Kau takut. Mati lampu, Bi. Mati lampu, Bi. Tunggu ini, Bi. Yaudah, diam. Gak usah main kalau kayak gitu deh. Yaudah, kamu mainin deh. Emang iya? Ya, Apa kabar, Bila? Mulai ngeblank nih aku jadinya karena saking groginya banget loh teman-teman. Aduh, karena udah lama banget ketemu sama Bang Windah juga, udah setahun yang lalu. Setahun ya kita terakhir ketemu ya. Jadi aku mau berterima kasih dalam lubuk hati yang paling dalam sekali buat Bang Windah dan juga Kak Agnes karena sudah berkenan mau datang ke podcast yang sedang berkembang menuju kesuksesan ini. Amin. Makasih juga udah invite kita ya. Makasih juga udah diajak. Masih Ikut senang. feel honored juga. Iya, juga, karena ini terhormat. podcast pertama kita. Betul. Iya. Iya, pertama kali nih. Biasanya aku podcast sendiri. Iya. Sekarang ditemenin Kak Agnes tuh Iya. baru pertama kali di podcastnya Bila. Berarti ini eksklusif. Eksklusif, parah banget. Iya. Salah satu couple goals Apa Amin. yang goals? banyak dipuji oleh banyak netizen di sosial media. Waduh. Iya tuh. Tapi setuju nggak? Maksudnya perasaannya Bang Windah dan Kak Agnes disebut sebagai couple goals, salah satu couple Apa goals sih, Bang? di Indonesia. Seneng nggak? Kalau dibilang couple goals ya seneng sih, Seneng amin lah. gitu. Cuman kadang kalau lihat postingan orang-orang di sosial media kadang agak lebay sedikit Wah. sih. Heeh. Kayak gimana? Iya, Menurut karena kan yang di highlight itu Iya. yang indah-indah. Iya betul. Apa namanya? Kadang hyperbola kan, gaya aku juga kan hyperbola juga kan. Bener-bener. Memang indah, ada indahnya, Betul. tapi kan tidak semuanya indah. Iya. Pertengkaran gitu di dalam Pasti sebuah hubungan ada. pasti ada. Iya sih, tapi Gitu. jujur emang aku kalau ngelihat cuplikan-cuplikan soal kalian kayak Oh, iya. Ya ampun, aku akan menciptakan hubungan seperti mereka juga. Ya. Amin, ya. Amin. Tapi ya kita nggak munafik ya, memang. Nggak munafik, Ya nggak seperti selalu mesra hubungan, lah. nggak selalu mesra. Hubungan pada umumnya lah. Iya. Ada perdebatan pasti ada, Iya. tapi kan nggak perlu kita tunjukin di dalam kamera gitu. Iya. Gitu sih, Bil. Berarti kalian kalau berantem itu seringnya karena apa sih? Kenapa ya? Kadang Bahkan hal kecil pun kita bisa kadang berantem sih. Betul. Contohnya kalau hal kecil kayak misalnya Kecil apa? air tumpah gitu, itu kan kecil banget kan? Ya kalau lagi moodnya jelek Iya. gitu, Bil, bahkan hal sekecil apapun bisa jadi trigger Iya betul. gitu. Tapi ya nggak larut sih. Nggak Jadi larut, berantem, selesai saat itu aja. debat, udah habis itu kelar. Di hari itu juga. Kalau berantemnya gede biasanya butuh waktu sih. Butuh waktu. Tapi kita berantem maksimum seminggu ya. Iya. Nggak nyampe malah. Iya pernah ya. Paling 2 hari 3 hari udah 3 baikan hari, lagi. Udah kayak balik lagi. Udah WhatsAppan lagi karena emang ya kita saling membutuhkan lah. Iya. Ya kita saling support gitu satu sama lain. Tuh. Tuh. Itu kan sering berantemnya kan gara-gara hal-hal kecil. Ya kan? Terus itu lumayan lama juga kan, bisa 2-3 hari, bisa kadang seminggu juga kalau parah. Siapa yang paling sering Oh. memperbaiki suasana duluan? Salah nggak salah, tapi Dari dua-duanya sih kita udah cukup dewasa buat yang merasa lebih salah akan minta maaf duluan begitu. Dewasa sekali. Tapi gak sih menurut aku paling sering tuh kamu yang paling Oh, kamu sering merasa aku lebih sering mengalah, Bang? mengalah. tapi Kalau ikhlas aku- kan Bang? Kenapa? Ikhlas kan? Iya. Ikhlas lah. Lebih Ikhlas. sering. Enggak lah, tapi Agnes juga kalau emang
kita rasa lebih banyak salahnya di Agnes, Agnes pun yang akan approach Iya duluan. sih. Gitu sih. Ini hubungan yang dewasa banget sih. Tapi pasti sulit kan bisa mencapai hubungan yang dewasa itu kan pasti sebelum-sebelumnya banyak lah pertengkaran yang Iya. yang bikin kayak Soalnya mungkin karena latar belakang kita dari dua-duanya susah gitu. jadi kayak mungkin bisa disebut kayak lebih bisa saling mengerti. Background keluarga kita kurang lebih hampir sama lah, walaupun Agnes Jawa, aku Manado ya. Yang dalam arti adalah apa ya? Penyesuaiannya aja ya. Kita tuh menyesuaikan dengan background kita yang sama gitu kurang lebih. Iya. Gitu sih. Makanya kita ya cukup bisa adaptasi satu sama lain, Bil. Gitu. Tapi sering ngomong putus nggak ke berantem? Sering lah kalau berantem parah, berantem hebat, udah putus Iya, aja putus. benar. Balikan lagi. Udah putus aja. Ujung-ujungnya besok balik lagi. Balik lagi. Iya, gitu. Tapi balikannya kayak balikan lagi yuk gitu. Apa enggak? Enggak. Wah, Udah kayak udah Agnes kalau kita berantem, kalau Bila tahu, Agnes tahu lah. Kalau berantem kita nggak balikan lagi itu mah udah alay banget. Pidato aku tanya Agnes. Kalimatku tuh bagus-bagus buat balikan itu ya tanya ya kan. Iya, benar. Agnes pun juga. Maksudnya tuh dewasa banget ya. Kalau aku ngomong buat balikan tuh Kacau sih. kacau banget. Susah aku tunjukkan di sini susah. Emang harus ada di momen itu gitu. Momen dimana saat Itu terjadi. aku sebagai pria harus mempertahankan hubungan ini. Oh ya ampun. Begitu. Tapi ada satu kalimat yang apa ya, kayak agak romantis kali ya. Romantis. Gimana tuh Kak? Kalau lagi berantem, terus berantem gede, terus dia bujuk akunya kayak, remember you and me against the world. Kecil banget. Tapi ya gitu. Iya. You and me against the world, nih quotes-nya dia tuh. Quotes gue ke Agnes gitu. Jadi Tahu artinya kan? Inggrisnya. Apa tuh? Coba jelasin dong. Jangan dites Gak, dong. enggak gampang itu. You And me against the world. Against tuh menghadapi. Menghadapi dunia. Aku gak pandai bahasa Inggris loh bang. Ya nggak apa-apa. Pantes Bang Wina kalau main game tuh kan kadang game ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya belajar dari game juga. Iya. Aku belajar dari game juga. Sama aku juga minder sama dia, bahasa Inggrisnya bagus banget. Gue lah biasa aja. Aku juga oke. Ya, jadi itu quote-gue Iya, tuh yang quote-quote. aku bikin ke Agnes di masa-masa sulit kita lah. Oh berarti kalau misalnya Kamu, aku menghadapi dunia gitu. Sebenarnya bukan gimmick ya. Hah? Ya? Itu bukan gini. Gimmickmu banyak nih. Iya. Jargon-jargonnya banyak. Jargon. Ini kalau di live. Oh, kalau di live doang. berarti kalau berantem gitu baikannya lebih ke chat apa secara langsung gitu? Kita udah jarang chat sih ya, Brando. Orang chat masih lah. Enggak, lebih ke penyelesaiannya ya udah ketemu langsung. Oh penyelesaiannya? Ya betul. Iya. Dan Bang Wina ngomong sepanjang itu Kak kata-kata yang Kata-kata mutiara ada pokoknya keluar tuh. Kata-kata mutiara aku banyak kalau lagi serius. oh iya. Ya. Dan sesemut itu gitu. Semut tuh lancar ya. Sesemut itu keluar begitu saja gitu. Gitu Ya, sih. berarti itu dari dalam. Dari dalam hati, benar. Iya. Benar, itu betul. Betul. Iya. Tapi Kang Nes dengernya kadang kayak "Rit, jangan kayak gitu banget gak sih? Biasa aja apa Karena gimana? lagi di situasi yang emang Emosional. juga ya cukup menenangkan sih kata-katanya itu gitu. Jadi ya udah. Oke. Oke. I see. Berarti love language kalian nih kayaknya lebih ke Affirmation. word of affirmation atau quality time. Kayaknya dia nggak ngikutin love language gitu deh ya kak? Iya kan pasti Tapi nggak. aku bisa merasakan. Apa coba kalau love language-mu? Agnes ada touch ada. Ini Agnes ke aku ya. Iya. Physical touch, terus ada apa lagi sih? Enggak, touch itu kan enggak ke arah yang sus gitu. Tahu kan bocil-bocil aja tuh. Enggak lah, itu dewasa lah fibernya Bila. Fibermu maksudnya fibermu. Iya, fiber Bang Wina. Touch itu Physical touch. physical touch. Bukan yang Kayak- tonjok-tonjok. Iya, bukan tonjokan, bukan berantem, Yang hal pegangan kecil, tangan. pegang tangan, Iya. elus rambut, Iya. itu kan physical touch, love language. Sama apa Agnes ya? Apa sih yang perhatian gitu apa sih?
Words ya, words juga ada sih Agnes. Kalau ya itu yang kurasakan sih. Oke. Kalau kamu kurasakan ke aku apa? Asik. Apa yang kerasakan ke kamu? Quality time sih kalau kamu Brandon. Quality time ya. Iya, quality Oh, itu ada ya? time. Quality Ada time. quality time sama apa ya? Apalagi sih quality time, physical touch. word affirmation. Ya itu tadi word of affirmation tadi. Apalagi sih Kak? Lupa. Ada 5 ya? Ada 5. 5 setahu gue sih. Iya. Dua laginya apa gitu? Aku sih ke kamu quality time sih Brandon. Oh ini apa receiving gift. Receiving gift. Enggak sih kalau Receiving gift kurang aku. Enggak. Itu kalau ngasih kayak hadiah surprise gitu lebih banyak ke Agnes apa? Lebih banyak Agnes. Iya. Iya. Aku banyak ngasih. Aku kalau ulang tahun aku agak datar ya. Flat gitu. Maaf ya. Enggak. Tapi kalau aku mewah. Oh iya. Iya, selalu ngundang anak-anak dan selalu disurprisein. Padahal aku udah terlalu tua buat surprisein. Ya udah nih pasti surprise lagi nih. Udah pura-pura kaget aja. Jadi gitu. Ya udah nggak usah surprise lagi lah tahun depan. Tapi kan jarang loh bang cowok digituin sama ceweknya. Ya, aku senang lah jelas. Appreciate gitu, aku appreciate banget jelas. Tapi kalau Kak Agnes merasa ada rasa sedih sedikit nggak? Sedih kenapa tuh? Karena Bang Windah jarang receiving gifts. Nggak sedih sih, emang aku udah mencoba memahami emang untuk receiving gifts-nya dia emang kurang gitu. Tapi ya balik lagi ya mungkin aku emang bukan yang receiving gifts juga, apa tipikal love language-nya gitu. Jadi ya kebantu love language yang lainnya juga sih dari dia. Asik. Tapi banyak juga kok kadang unpredictable gitu, kayak bukan hari spesial ulang tahun aku dia tiba-tiba ngasih hadiah gitu. Banyak juga hal-hal yang kayak gitu. Tapi unsur surprise-nya aku sangat kurang gitu. Kejutan-kejutan yang ulang tahun ya khususnya. Karena kalau surprise ulang tahun kan direncanakan banget tuh kalau Agnes biasanya. Aku enggak, udah dadakan aja. Tapi dulu pernah kok kejutan ulang tahun yang aku sampai sekarang ingat yang sangat bermakna. Sih. Sebenarnya itu sederhana juga kan. Sempet kok, maksudnya zaman-zaman emang masih nggak sesibuk sekarang gitu ya. Dulu kayak ngasih surprise-nya tuh wah banget, sampai datang ke rumah aku jauh dari Jakarta Selatan kan dia kerja, bikin love gitu pakai lilin depan rumah, ngasih bunga, terus akunya nggak keluar karena aku tidur. Itu yang masih aku inget banget sih. Berarti Bang Windah nungguin dong pada saat Nungguin kan, Brando, inget gak kamu? Zaman PDKT. Zaman PDKT deh itu. Dia manggil-manggilin aku gak keluar karena aku kan tidurnya di atas kan, gak denger, gak ada yang keluar juga orang rumah. Itu wah banget sih, paginya aku langsung kayak menyesal, kenapa gak bangun, maafin aku Brando gitu. tapi itu sweet banget loh. Salah satu effort yang luar biasa banget kan meskipun baru PDKT. Tapi ini maaf ya aku nanya kayak gini ya, tapi Kak Agnes setuju nggak kalau cowok itu lebih effort pas lagi PDKT? Sedangkan kan Agnes, aku pun setuju. Iya setuju sih. Setuju. Berarti mau cewek mau cowok semuanya sama dong? Sama. Cewek juga iya gak sih Bi? Lebih effort pas PDKT? Enggak ya, cewek mah lebih menerima ya. Iya, cewek lebih menerima. Cewek lebih menerima ya, bener-bener. Effortnya setelah jadian baru. Iya. Ya kan? Di mana-mana ya, nggak di mana-mana sih. Ya. Kalau yang terjadi sama kita, aku yang berusaha impress dulu. Berusaha mengimpress Agnes. Membuat dia kagum terhadap aku. Iya. Kalau dari Agnes kayak B aja gitu. Iya, karena kan emang nalurinya cowok mengejar kan. Tapi yang memang sampai sekarang tidak hilang ya itu love affection-nya Agnes. Itu yang dari dulu kurasa ya PDKT sampai sekarang malah makin sekarang makin kuat. Iya. Keren. Di saat kita aku cowok berkurang ya. Effort itu ceweknya malah bertambah. Tapi bukan aku nggak sayang, aku sangat sayang. Tapi pernah ada rasa takut nggak sih Kak Agnes? Takut. Iya, karena kan Bang Windah sendiri kan merasa bahwa semakin lama udah jalanin hubungan kan ngerasa semakin kurang gitu kan, dari pas awal PDKT sampai sekarang. Agnes ada rasa ketakutan gitu nggak? Karena kan biasanya cewek kayak, aduh kenapa ya gitu, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gitu. Pertanyaan Agnes yang jawab aja dulu. Kalau aku jujur juga sudah tidak terlalu mengharapkan itu ya, Bil, kayak aku sadar juga untuk hal-hal tersebut tuh sudah lewat lah masanya gitu. Pasti cuman di awal-awal doang. Untuk sekarang udah kayak ketutup sama kesibukan-kesibukan lain juga sih. Sama ambisi kita berdua gitu sih, lebih ke arah sana sih.
gitu. Udah nggak yang mengharapkan hal-hal yang sangat-sangat romantis seperti itu yang dikejar-kejar gitu lagi, enggak sih. Ya jangankan Agnes takut, aku pun dulu pertengahan sampai sekarang takut. Perasaan-perasaan itu jujur ada ya, perasaan-perasaan di mana pasangan kita takutnya tidak setia gitu kan. Ada. Takut yang lain itu. Betul, tapi ya benar kata Agnes tadi, at the end semakin bertambahnya umur dan semakin kita makin lama bersama, semua perasaan-perasaan itu tertutup sama kesibukan kita masing-masing. Itu satu, kedua sama sudah semakin kuat rasa percaya kita satu sama lain begitu sih. Jadi kalau aku sih sekarang yang berusaha aku sampaikan ke Agnes, aku sudah tidak semudah itu, dan semua yang ku kejar sekarang ini adalah yaitu mimpi-mimpiku. Karena kan ada pepatah tuh, bukan pepatah, orang bilang pria tuh kan ngejarnya wanita, harta, tahta. Ya. Wanita yang nomor satu tuh udah aku singkirkan karena aku udah punya Agnes. Iya. Serius. Itu yang makanya tadi yang Iya. kan cewek kan begitu, apa iya. Itu yang selalu berusaha aku yakinkan gitu. Iyalah, kita kan butuh di make sure kayak gitu ya, Kak. Karena dari Ya, lubuk saya siap hatiku, kalau sama Brandon. dari Iya. lubuk hatiku yang paling dalam, aku seperti itu. Tapi buat Agnes atau perempuan lain ya, yang punya pasangan, ya kan memang cuma bisa percaya gitu. Iya. Benar. Gitu sih. Makanya kita berusaha bikin percaya terus. Meyakinkan gitu. Karena udah komitmen juga sih. Iya, komitmen sih yang paling penting ya. Betul. Karena dari komitmen itu yang menumbuhkan rasa percaya. Betul. Betul, Kelas. asik. Ya. Ini baru obrolan dewasa, ya kan? Iya nggak sih, obrolan dewasa tuh harusnya kayak gini kan? Betul. Membahas soal masa depan. Membahas Yes. soal ya apa yang terjadi di situasi orang dewasa, hubungan orang dewasa gitu. Asik. Bisa ngomong kayak gitu semua. Geli banget gak sih ya? Berarti kalian tuh, aku telat gak sih nanya ini, kayaknya telat. Berarti udah berapa lama sih jalanin hubungannya Bang Indah Kak Agnes? Berapa lama Kita dari 2015, sudah 9 tahun. Udah 9 tahun. 9 tahun. Kapan anniversary ini tahun ini? Agustus. Agustus tahu. Iya. Pas Kan banget. tanggal ini. Iya. Belum, tanggal 11 sebenarnya. Iya. 11 Agustus. 11 Agustus. Kamu kaget gak aku Bentar ini? lagi dong. Kamu mencoba mengingat-ingat yang tadi? Lah emang aku inget kocak. Iya. Makasih ya sudah mengingat, asik. Biasanya lupa ya? Biasanya lupa. Biasanya lupa. Pernah lupa. Karena udah saking lamanya kayak, oh ya udahlah gitu ya. Pernah yang parah itu kita kerja bareng di hotel ya. Hotel tuh F&B ya. Ntar konotasinya kemana-mana nih. Restoran. F&B ya. Kita kerja bareng, satu shift bareng. Nah itu ulang tahun Agnes. Aku lupa, dia sampai nangis tuh. Itu aku merasa bersalah banget. Itu kan masih childish juga sih kayak Itu aku bener-bener lupa sih, tapi bener-bener kayak hektik banget pikiran. Wah ya, aku lupa. Nangis dia. nggak apa-apa kan sekarang udah selalu mengingat. Selalu ingat, sekarang aku selalu ingat. Gak pernah lupa. Sorry ya Bill. Gak apa-apa. Gak mau, harusnya aku ngundang dia juga di sini jadi kita ngobrol berempat. Iya, lagi jadi couple. Iya. Couple talk. Couple talk. Oke, sebentar ya. Ini karena aku grogi banget loh Kak Agnes, Bang Indah sumpah. Jadi aku Santai. nyontek dikit karena takut pertanyaannya juga kemana-mana. Oke. Takutnya nanti Man. jadi nggak nyaman. Oke. Take your time, take your time. Nah kalian kan udah jalanin hubungan lama banget, 9 tahun. Kuncinya apa sih Kak? Asik. Bang? Kuncinya apa? Itu tadi ya, komitmen. Kalau menurut aku komitmen ya itu tahap terakhir sih, tapi sebelum ke komitmen kita ngejalanin hubungan gitu kan berpasangan, menurut aku yang pertama itu pemahaman dulu sih. Pemahaman sifat kita satu sama lain. Terus setelah pemahaman terus ke apa Bi namanya? Penerimaan. Penerimaan, acceptance. Ini laut ini. Setelah Acceptance ya, benar. Iya. Penerimaan. Setelah kita tahu nih gimana kebiasaan dia, gimana wataknya dia, terus akhirnya kita menerima, kita mau nggak nih menerima? Oh, oke, kita sudah menerima bagaimana pasangan kita, akhirnya udah deh ke komitmen. Itu kalau dari aku. Aku sih setuju ya. Langgeng, Aku tidak akan menyangkal itu, betul. Apalagi proses penerimaan itu paling paling penting. penting, paling lama juga. Paling lama juga untuk menerima
hal-hal kecil aja, kesukaan apa namanya, pasangan kita ya. Karena ada pun aku merasa hal-hal yang aku tidak sukai dulu. Akan misalnya hobinya Agnes, aku tidak merestui, mengkehendaki. Ya, contohnya ya boleh disebut, Agnes kan hobi naik gunung. Iya. Aku nggak suka tuh Agnes naik gunung ya. Karena basically kita punya kesukaan yang berbeda. Iya, beda jauh. Beda jauh. Kalau Brandon kan suka naik gunung. Kalau aku anaknya alam. Naik gunung. Suka main game. Mungkin. Kagetnya gitu. Ya. Suka main game. Kalau aku kan anaknya alam banget gitu. Nah, betul. itulah proses penerimaannya tuh yang agak lama di kita tuh. Agak lama. Nah, kalau mau ditanya alasannya kenapa naik gunung ya, pertama aku takut dia kenapa-napa. Kedua, naik gunung tuh biasanya partner-partner naik gunungnya banyak cowok, aku cemburuan. Ketiga, ya dia jauh dari aku otomatis kan. Nah itu banyak ketidakpenerimaan yang aku berikan ke Agnes dulu. Setiap dia mau ke gunung, dia izin, nggak boleh. Tapi pada akhirnya aku berpikir buat apa gitu. Buat menahan hobi pasanganku gitu. Dan akhirnya aku ada di proses penerimaan ini. Gitu. Dimana Agnes kalau mau naik gunung, mau ngalam gitu, ya kita diskusi kapan, berapa hari. Aku nggak akan nahan. Aku juga nggak bisa dilarang soal orangnya. Dia juga nggak bisa dilarang sih orangnya. Batu juga sih dia. Keras kepala sebenarnya aku tuh. Berarti pada saat Bang Winda masih zaman-zamannya masih ngelarang itu, Agnes tetap pergi-pergi aja gitu, bodo amat dia mau gimana gitu. Pernah sih aku nggak pergi juga. Tapi bete. Tapi ya bete. Bertengkar gitu. Bertengkar dulu. Ada bertengkar gara-gara hal-hal begitu kularang. Bertengkar hebatnya juga ada, sampai nangis juga ada. Tapi kalau pas aku tetap mutusin pergi ya tetap aku yakinin ke dia yang aman, everything's gonna be fine gitu kan, Bi. Asik. Ya. Iya gitu. Aku udah teryakinkan juga lah akan hobi dia itu. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih feelnya. Oke, Bang Winda, untuk proses dari maaf banget ya nih, kenapa sih kita tiba-tiba larutan ya? Apa? Minum dulu tanya silakan. Tadi mau minum. Sorry, jadi aku yang nyuruh. Enggak, sebenarnya gini kalau boleh jujur ya Kak Agnes, Bang Winda. Jadi ini tuh udah syuting ketiga, episode ketiga. Oke. Tapi belum pernah aku tawarin bintang tamunya. Jadi kayak Wah, iya pertama kali nih kamu. Udah nih aku tuangin aja ya. aduh, kok tamunya yang Gak apa-apa. Senang Apa, dia. aku nuang Dulu buat dia diri sendiri, pelayan. aus soalnya. Dulu dia pelayan, Bi. Ya kan? Iya, dia Bila pelayan. mau juga Bila. enggak dong. Jangan. Bila mau. Silakan. Iya. Ya udah. Kok aku gak dituangin sih, Bi? Tuangin sendiri anjir. Kirain mau tuangin buat bertiga. Dia bilang Terima kasih. Kalau di Jepang apa bahasa cheers-nya? Kemarin lupa. Banzai. Banzai. Bukan. Banzai bukannya bom bunuh diri ya enggak ya? Iya. Emang iya, bukan Kayaknya kayak iya deh. banzai. Semangat gitu, bukan Oh ya? gitu ya, nggak tahu sih. Aku juga kurang tahu. Gak tau, yaudah gak usah lah, tetap salah lagi. Dan kita tetap cheers. 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 Cepet aus. Sedikit asmer. Aduh, maaf nih aku telat nawarin minumnya ya. Nggak Gak apa-apa. apa-apa. Jahat banget. Sampai mana tadi? Apa? Sampai Oh iya, Bang Winda tuh butuh berapa lama prosesnya dari Bang Winda sering melarang-larang kayak gitu kan posesif gitu ya masuknya kan sebutannya posesif. Iya nggak sih? Iya. Apa lebih ke protektif gitu? jatuhnya jadi Mengekang. protek. Iya, Mungkin agak sih. mengekang. Berapa lama? 2 tahun paling? 2 tahun aja. Tonton aja. Tapi Lumayan dari sih emang. 9 tahun, 2 tahun. Iya, 2 tahun. 3 tahun. Sekarang kan hobi baru dia tunjukkan terakhir-terakhiran gitu. Oh, berarti di awal-awal. Nggak terlalu. Oh gitu. Agnes terlalu. pun naik gunung baru 3 tahun mungkin. Oh, tapi Bang Winda tahu nggak kalau dari awal tuh Kak Agnes emang sukanya gunung? Nggak tahu. Dari awal nggak tahu. Enggak. Dia pun baru Karena kan aku merasakan kan dia. emang pacaran sama Bang Wina kan juga karena pas masih puber gitu loh. Masih mencari jati diri aku sukanya apa gitu gak sih? Bahkan aku pun juga begitu. Kita berdua. Kita berdua gitu. Makanya background kita sama memang dari latar belakang keluarga, sama dari apa ya bilangnya, titik awal kita memulai itu kita di titik puber,
belum terlalu melihat dunia gitu. God. Makanya. Indahnya. Tapi 9 tahun itu kan waktu yang cukup lama juga ya. Betul. Kak. Pernah ada rasa bosan atau jenuh gitu nggak? Pasti sih. Dalam hubungan mah pasti ada bosen, Pasti ada. jenuh. Terus kalian gimana cara menyelesaikan itu? Komunikasi kah? Atau diem-dieman aja kah? Bosan mah pasti ada sih, tapi kalau aku ya nggak tahu Agnes ya. Ada. Kalau aku sudah terdistract sama Kesibukan yang lain. natureku ya, natureku yang emang workaholic, benar kesibukan, gitu loh. Jadi kayak kalau lagi jenuh kerja terus udah hilang, terus tiba-tiba balik lagi gitu. Gini, menurutku kejenuhan itu datang saat kita gabut gitu. Ya, bukan berarti aku jenuh, terus aku suka kerja, aku kerja terus aku tidak take care Agnes. Enggak. Sometimes, occasionally, kadang-kadang aku pun masih sering ngajak Agnes ngedate. Sering malah tiap minggu. Kayak quality time bareng gitu lah ya. Nggak harus yang mewah, sederhana aja. Masih ada, tapi ya menjawab pertanyaannya tadi, ya itu, semakin kita gabut, menurutku ya semakin kita akan jenuh dalam berhubungan pasangan. Kalau menurutku sih gitu. Dan aku rasa itu pun yang sudah diaplikasikan oleh Agnes. Karena kan memang untuk saat ini kan aku nge-YouTube ya sibuk banget ya, dan juga kerjaan lain. Agnes pun juga banyak kesibukan sekarang. Gitu. Jadi kita sudah ada saling sibuk masing-masing sehingga Masing-masing. kebosanan itu jadi terdistraksi. Kalau aku sih merasa seperti itu, nggak tahu Agnes. Ya, kalau aku setuju, bener juga. Dan di sisi lain tuh, bosennya itu udah ketutup karena komitmen. Komitmen pertama, juga, oh ya, betul. yang bikin kita tuh udah jadi kayak keluarga, kayak kita sama orang tua aja gitu. Kalau misalkan kita sama adik kita, kakak kita, bosen nih ngeliat dia mulu di rumah, ya kita bisa apa gitu. Toh kan kita udah ada ikatan gitu kan, udah ada komitmen. Kita nggak bisa yang quit gitu aja. Jadi ya udah, ya mau gimana lagi, ya udah kita atasin sendiri lah gitu. Ya, betul sih. Jadi komitmennya udah kayak keluarga aja gitu. Komitmen juga itu benar. Keren sih, keren banget. Boleh nggak berbagi opini nih? Opininya Bang Windah dan Kak Agnes terhadap orang-orang di luar sana. Ya biasanya kan kayak ada orang-orang yang kalau misalnya bosen, jenuh, tinggalin pasangannya. Kayak udahlah mau cari yang baru, cari suasana yang baru, gue udah nggak mau lagi sama lo gitu. Kalau menurut opininya Bang Windah sama Kak Agnes? Yang pertama itu komitmennya tadi, berarti kurang komitmennya. Mereka mungkin masih belum setinggi itu komitmennya untuk menentukan pasangannya itu akan dijadikan akhir gitu. Tapi apakah itu artinya orang tersebut itu nggak cinta banget gitu sama pasangannya? Bisa jadi nggak sih? Gimana? Apakah orang itu nggak cinta sama pasangannya? Kalau dia memutuskan untuk quit, Iya. bisa jadi banyak Bisa jadi. faktor Banyak juga faktornya, sih. banyak banget. Cuman sangat disayangkan ya ketika kalian memilih untuk quit cuman karena bosen gitu sih. Itu sangat disayangkan karena mencari sesosok orang yang kalian inginkan, yang menurut kalian sempurna, apa yang seperti kalian mau tuh nggak akan dapet gitu. Ya, bagus tuh. Gitu sih menurut aku. Itu nggak akan pernah dapat orang yang sempurna ya. Iya, jadi lebih baik kayak memperbaiki hubungan yang sudah ada sekarang aja, komunikasinya lebih ditingkatin lagi gitu. Ada juga faktor memang hubungannya setoksik itu. Nah, beda kasusnya iya kalau sih. toksik mungkin. Toksik bisa juga kan, banyak faktornya. Karena seberantem-berantemnya, seberdebat-debatnya kita, aku tidak pernah ya merasakan, tidak pernah merasakan kita sudah setoksik itu gitu. Toksik yang Bang Windah dan Kak Agnes gambarkan tuh kayak gimana sih? Apa ya? Tahu kayak definisi kata-kata kasar kan ada yang kayak gitu. ya, memukul gitu. Aku sama sekali nggak pernah mukul Agnes. Agnes pun nggak pernah mukul aku. Pernah sih, tapi mukul cewek gitu biasa, bukan abusive gitu. Gitu. Ya, Gitu Bang. betul ya, kurang lebih gitu, tidak menyakiti. Lebih Kan ke ada juga barang sih wanita yang iya, kalau aku pelampiasannya ke barang. kalau Aku berantem. juga. Iya, jadi maksudnya adalah aku tidak pernah merasakan hubungan kita kalau lagi berantem setoksik itu sampai toksiknya itu harus ditinggalkan dan layak ditinggalkan.
Harus layak hubungannya layak di quit gitu. Ya. Nggak pernah aku ada di titik itu. Jadi masih merasa biasa. Jadi toxic yang kita masuk tuh toxic yang udah pakai kekerasan gitu loh, Bi. Sebenarnya sih definisi toxic itu banyak ya. Iya, banyak Nggak cuma soalnya ya. kekerasan. Iya sih, benar sih. Ada toxic yang bahkan di luar kekerasan sampai mempengaruhi psikis sama mental kan. Ada juga. Aku tidak merasa seperti itu. Benar sih. Kalau aku. Kayak misalnya yang posesif gitu kan, ngelarang. Maksudnya terlalu ngelarang kayak sampai ceweknya yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan. Oh iya. Gitu. Yang tadinya hidupnya ceria. Iya. Kita sih saling adapt ya. Kita saling Iya, adapt adaptasi. sama kekurangan kita. Sama contohnya tadi yang aku mengekang, aku hilangkan, kurangi atau hilangkan gitu sih. Begitu pula juga dengan Agnes. Iya, balik lagi sih ke acceptance itu ya, Acceptance, penerimaan itu. tuh. Oke. Kan tadi sempat Bang Ida sama Kak Agnes kan sebut di awal kalau kalian tuh punya ketertarikan yang beda ya. Bang Betul. Ida lebih ke game, Kak Agnes lebih ke gunung. Nah, Kak Agnes, banyak kan di luar sana cewek-cewek yang agak sulit menerima ya cowok yang main game terus. Bang Ida ini termasuk yang cowok main game terus nggak sih? Terus Kak Agnes tuh kayak risih nggak sih awalnya Bang Ida game dulu? Kalau sekarang sih emang karena dia main game karena kerjaan sih. Agnes itu risinya aku kerja mulu. Bukan, lebih bukan ya? tepatnya kalau kamu sudah mengesampingkan kesehatan kamu gitu. Oh, iya, itu. Kayak sekarang nih dia belum tidur sebenarnya ini. Iya. Karena nge-push game yang dia upload hari ini nih sampai dia nggak tidur. Orangnya terlalu ambisi jadi dia pengen karena hari ini kita seharian nih di luar sampai malam, dia pengen YouTube-nya tuh tetap ada uploadan gitu. Jadi setiap hari dia harus ada setoran lah di YouTube. Jadi seambisi itu dia sampai rela nggak tidur, apalagi gamenya kan susah gitu. Itu sih kayak hal-hal yang kayak gitu yang aku kadang, aduh jangan dong, jangan nggak pedulin kesehatan kamu gitu. Karena aku ya khawatir aja gitu sama kesehatannya dia gitu kan. Karena ya menjawab lagi yang lebih relate, karena mostly aku benar main game itu buat kerjaan sekarang. Iya, sekarang udah buat Bukan kerjaan. tipikal orang yang kerjanya main game terus gitu, Iya. buat hobi, buat kesenangan diri sendiri, enggak. Itu dulu, karena aku mostly buat kerjaan. Jadi concern dia ya tadi kesehatan. Oh, Karena aku kerja terus tuh, main gamenya kerja kan gitu. iya, oke. Iya. Tapi kan it's okay banget gak sih Bang kalau misalnya istirahat dulu gitu? Iya, bener kan? Bahkan kayak aku pernah bilang sama Brando, aku udah cukup kok dengan apa yang kita punya sekarang, aku udah bersyukur banget. Udahlah, maksudnya don't push yourself too hard gitu. Aku tuh pernah bilang sama Brando kayak gitu. Tapi nature-nya dia emang, nalurinya dia tuh emang ambisi banget gitu. Nggak tahu lah apa yang dia kejar di karirnya dia gitu. Itulah yang aku berusaha yakinkan terus ke Agnes. Buat menerima nature-ku memang seperti itu. Nature tuh apa ya, karakteristik Brando, Winda itu seperti itu. Menggebu-gebu kalau buat ambisi in a good ways ya. Iya. Gitu. Aku berusaha bilang Agnes, ya kamu terima ini, memang inilah aku begitu. Dia bisa mulai menerima tapi tetap Bawel juga. bukan concernnya kesehatan. Yang aku pun akhirnya menerima juga, ya benar juga rupanya ngapain kan? nge-push segila ini gitu. Saling menerima, pelan-pelan mengikis keegoisan masing-masing gitu. Berarti dari Bang Widanya sendiri pun sudah ada rasa kayak, karena ada benarnya omongannya Kak Agnes, jadi ada rasa ingin mengurangi habit itu nggak sih Bang? Atau Ada. Mengubah dan mengurangi. Nah, Mengurangi lebih tepatnya, tapi di momen-momen tertentu nggak bisa. Kamu harus terima nature-ku begitu. Gitu, paham ya? paham. Di momen lagi misalnya aku lagi menggebu banget, Mm-mm. nggak bisa Agnes tolong mengerti, ini aku lagi ngejar misalnya harus level 100 hari ini Iya. gitu. Paham. Iya. Dia juga paham kok, Agnes pun paham. Paling ngedumel doang gitu. Akhirnya yang ngedumel doang sih, tapi ya udah bisa apa itu. Bisa apa bener? Iya. Sama kayak dia mau ke gunung. Iya. Bisa apa? Aku bilang enggak juga. Bablas. Ya udahlah, percaya aja. Percaya aja gitu, saling percaya apa yang kita kejar masing-masing. Ini sih yang paling sulit ya kalau misalnya ada perbedaan kesukaan gitu Betul. kan dari pasangan. Apalagi Ya, sekarang itu. tuh Ya, bener. orang tuh lebih kayak soal game gitu kan. Cewek-cewek kalau misalnya cowoknya main game, kamu bisa gak sih jangan main game mulu gitu, lagi ngedate lagi apa, game mulu gitu. Nah kalau dari Bang Mida sendiri ada gak sih saran buat cowok-cowok gamer di luar sana yang supaya mereka tuh lebih bisa
bagi-bagi waktunya lah Bagi gitu kan, waktunya. biar nggak jadi kayak game mulu gitu. Makanya bikin menghasilkan gitu, Bi. Iya. Mungkin kalau kayak gitu cewek Iya, ceweknya kan jadi aduh bener juga nih. Saran Enggak apa lah. ya? Maksudnya Apa kalau misalkan emang main game yang kayak buat terlalu diri sendiri gitu. segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Ya. Kalau misalkan dia main gamenya terlalu banyak juga maksudnya menghabiskan waktu juga ini kan, Bi. Betul, ya, gitu. bakal buang-buang Bakal waktu. buang waktu. Coba gimana? Jadi saranku apa nih buat hubungan, mempertahankan hubungan gitu biar dari segala aspek sih. Dari Bang, segala ya. aspek. Kesehatan, mungkin hubungannya juga. Karena berkaitan dengan game kan. Kamu kan dulu pernah juga, Bi. Pernah kan kayak adikmu Vincent gitu main game mulu. Oh, iya. Saran coba buat adikmu dah. ya buat cowok-cowok ya udah ini buat ini dulu sih buat kesehatan dulu aja lah ya. Iya. Kalau bisa main game ya diimbangi dengan olahraga gitu. Tuh. Nah, tapi kan tadi pertanyaan Bila situasinya lagi ngedate gitu, Iya. cowoknya main game terus ya. Invest lah saat kita lagi sama pasangan ya. Terlepas ini pasangan yang bentaran doang, pasangan PDKT atau pasangan yang mau dinikahi atau bahkan sudah istri, cobalah invest waktu kita sebagai cowok itu taruh handphone dan invest waktu kita itu tanpa gadget gitu ke pasangan kita. Karena itu akan sangat bermakna dan menurutku itu adalah bentuk dari sebuah perbincangan antara hati ke hati antara pasangan gitu. Yang kalau kita invest waktu kita terus ke gadget itu akan lama-lama terkikis gitu. Benar. Terkikis dan itu pada akhirnya hubungan pasti nggak akan harmonis. Benar. Gitu sih. Satu lagi ya Bang, gimana kalau ada pendapat soal kayak orang bilang ya tapi kan hiburan aku cuma ini doang. Ya lakukan itu saat lagi nggak quality time sama pasangan kita sih. Ya. Iya kan waktu kita banyak 24 jam. Kenapa harus diinvest waktu main game itu apalagi saat lagi ngedate, lagi quality itu ngedate itu kan quality time ya. Lagi ngedate sama pasangan kita. Nanti aja kalau lagi sendiri gitu. Iya. Itu sih. Iya sih, biasanya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Saat lagi ngedate ya taruh handphone gitu. Handphone ya kalau ada kerjaan misalnya ada kerja ya, bentar saya ngecek kerjaan. Taruh lagi, taruh kantong atau taruh meja. Aneh sih menurutku agak aneh ya lagi ngedate main game dia tuh. Ada loh Bang. Ada. Banyak, I know. Iya kan? I know. Makanya aneh menurutku orang-orang ini aneh gitu. Pengen cepet immortal kan ya. Iya. Iya. Gitu guys, jadi semoga bermanfaat ya buat kalian semua, tolong didengar. Karena gimana pun juga ya balik lagi ke diri kitanya sendiri juga masih Bang, gimana Iya, kita betul. mengatur diri kita juga kan. Ya kecuali lagi gabut Iya, nongkrong bareng ya gabut, apa-apa. ya Cuma udahlah, gitu. kalau ngedate, maksudku yang aneh tuh kalau ngedate dia mau makan dinner gitu, tuh main game itu kan aneh aja gitu. Lagi romantic dinner tiba-tiba random gitu main Berarti game. tidak mengapresiasi Mengapresiasi kehadiran dong. pasangan gitu. Betul. Setuju sih. Ya, kalau lagi gabut gak apa-apa lah sekali-kali. Iya. Gitu. Aku dengar dari obrolan kita yang banyak tadi itu ya. Kayaknya Bang Winda juga tipe orang yang mau mendengarkan ceweknya. Bener nggak Bang? Bang Winda merasa Bang Winda seperti itu nggak? Lu kok gitu sih berat ya? Kenapa sih dalam banget? Aku berusaha ya. Aku bukan yang paling sempurna tapi aku berusaha. Asik. Kenapa Bio? Kenapa? Kok jadi aku gitu? Ya. Ya maksudnya aku terlalu banyak ngomong ya berarti. Enggak, bukan gitu. Aku berusaha mendengarkan dan aku minta maaf kalau memang saat pasanganku Agnes berbicara, otakku kemana-mana. Kemana-mana bukan ke wanita lain ya, ke kerjaan ya. Agnes tahu lah posisi-posisi itu. Ke kerjaan ya. Karena dulu aku pendengar yang baik. Sampai sekarang aku pun pendengar yang baik untuk teman-temanku. Aku merasa begitu ya. Itu kan namanya self-proclaim ya. Tapi teman-temanku lah yang bisa statement. Tapi kalau dari Agnes, aku cukup yakin Agnes merasa sekarang karakteristik pendengar yang baikku untuk Agnes berkurang. Ya, apalagi karena kerjaan dan aku minta maaf gitu. Iya sih. Cuman ya tetap aku merasa ada momen dimana kita tetap bisa ngomong yang kamu ngedengerin aku sih. Tetap ada momen itu tetap ada. Cuman sering beberapa kali kayak bukan omongan yang berat ya, tapi kayak omongan-omongan simple perihal kerjaan gitu kayak aku ngajak ngomong dia pikirannya tuh lagi ngemikirin YouTube gitu. Nggak fokus gitu. Atau kerjaan lain. Gitu.
Nah kayak gitu-gitu tuh suka beberapa kali lah gitu. Cuman aku paham. Tuh. Tapi kalau lagi krusial banget, Agnes minta attentionku buat mendengarkan, aku akan berusaha. Ya. Tapi kalau kayak receh-receh gitu, nih ada Instagram nih, ada kucing nih, apa nih? Udahlah aku. Ya kadang yang kayak gitu-gitu tuh. receh-receh. Iya, Iya, lagi mikirin yang lain jadi gitu sih yang kayak gitu. Tapi kalau yang penting mah aku dengerin. Iya. Lucu banget sih mereka ya ampun. Nah, Kak Agnes, Bang Winda ini kan udah terkenal banget lah ya. Kita udah bisa sebut terkenal banget lah, mega bintang gitu. Terus kan Superstar. Bang Winda juga kadang suka bikin collab di kontennya kan sama cosplayer. Kadang ada cosplayer yang seksi-seksi, terus juga kadang kalau di event banyak cewek-cewek yang minta foto. Di sosmed pun juga ada cewek-cewek yang bilang pokoknya kalau setiap makan harus nonton Bang Winda gitu, kalau nggak nonton nggak bisa. Nah, kalau Kak sendiri pernah nggak ada rasa Pertanyaan bagus tuh. ada rasa Bagus. Aku sebenarnya ada tahu jawabannya sedikit, tapi biarkan Agnes yang menjawab lah. Kamu kan jawab jujur. ada nggak Kak Agnes rasa cemburu atau gelisah gitu, atau nggak suka, kamu jangan sama ini lagi deh, nggak suka liatnya gitu, pernah nggak? Iya. Kalau ditanya cemburu, ya pasti ada rasa cemburu. Yang namanya juga cewek ya kan. Cuman balik lagi sih, mungkin kayak penerimaan gitu. Kayak Brando ngebolehin aku naik gunung banyak cowoknya gitu kan. Kayak aku tahu kerjaanmu sekarang tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan banyak cewek juga gitu. Jadi ya udah penerimaan, dan aku akan percaya bahwa kita akan menjaga komitmen kita satu sama lain gitu aja sih. Ya. Gitu. Dan kalau misalkan emang kayak apa ya, ibaratnya kayak kecantol gitu, ya udah berarti emang bukan buat gue gitu. Betul sih kalau aku. Dan aku di situ tugasnya berusaha meyakinkan kalau Iya. ya itu emang pekerjaan gitu. Iya, itu pekerjaan. Tapi aku pun mengerti perasaan Agnes, dan aku berusaha mengerti juga Tetap perasaan ada Agnes. batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Dan aku pun berusaha menjaga perasaan Kak Agnes gitu. Iya. Makanya kalau Bila perhatiin udah jarang sebenarnya. Apa tuh Bang? Ya itu aku ngajak collab gitu. Aku yakin dia don't mind at all. Tapi aku berusaha menjaga perasaan juga. Iya. Dan ada komunikasinya juga sih. Kayak aku bilang sama Brando, aku nggak suka deh kamu collab sama ini kayak gini. Aku bilang, aku jujur, aku nggak suka ya kayak gini. Nah, jadi dia tahu nih batasannya kayak sebatas apa sih yang Agnes bolehin, Agnes mau gitu sih. Itu jadi dia juga ya menghargai juga apa yang aku mau gitu. Oke. Berarti gimana pun Kak Agnes juga tetap menyampaikan perasaan Kak Agnes ya? Iya, benar, Ada yang pasti, suka nggak suka pasti. disampaikan ke siapa itu, kok tiba-tiba ada orang? Maaf Kak, Nggak apa-apa. aku kaget banget soalnya baru lihat kayak siapa itu? Oke. Tapi itu ada di tim kita loh. Hebat loh berarti Kak Agnes kayak gitu. Iya. Soalnya kan banyak juga cewek-cewek yang kayak kayak ngambek nggak jelas. Iya. Pokoknya kamu harus peka gitu, kamu harus tahu aku. Gimana sih cowok nggak peka? Mungkin di awal-awal aku juga seperti itu sih. Gitu. Jujur Ada juga aku begitu. di awal-awal agak sulit gitu menerimanya gitu. Sempet kok bete-bete nggak jelas. Pernah. gitu. Cuman kayak ya udahlah, makin kesini kayak ya udahlah, lu mau bete mulu, ya udahlah mending lo nyibukin diri lo sama yang lain gitu, dan lo cukup percaya aja sama pasangan lo gitu aja sih paling. Kepercayaan sih itu mahal, kepercayaan. Benar. Kepercayaan dan kejujuran ya. Kepercayaan pasangan ke kita, otomatis kejujuran kita dong terhadap pasangan. Setuju. Kalau begitu kalian setuju nggak? Terutama Bang Winda nih, setuju nggak kalau kunci utama dalam suatu hubungan itu ada di cowoknya? Karena biasanya cowok yang paling rentan untuk kayak menghancurkan hubungan itu sendiri gitu. Setuju nggak Bang? Kalau Enggak. Kak Agnes gimana? Enggak juga sih. Enggak juga. Bisa dari faktor dua-duanya. Iya. Menurutku. Nggak melulu tentang cowok sih, dua-duanya kan di hubungan kita berdua. Betul, dua-duanya kita di hubungan berdua dan kita sama dalam arti porsinya sama. Tidak ada cowok lebih dominan, Iya. apalagi hubungan yang udah serius ya. Tidak ada cowok yang lebih menjadi faktor kesuksesan kita berdua atau sebaliknya. Ya, kita sama, porsi kita 50-50. Gimana caranya buat 100 ya kita harus bareng terus. Jadi tidak ada, apalagi ya orang-orang bilang misalnya aku tadi kayak bilang bintangnya gitu. Terus aku yang lebih punya dominasi
Atau aku yang lebih punya faktor mengangkat kita berdua, enggak. Aku pun tanpa Agnes nggak akan sampai di titik ini gitu. Jadi tanda kutip, walaupun aku YouTubernya ya, tetap kita sama. Kita 50, aku 50, Agnes 50. Nilainya sama gitu. Langsung keprok-keprok gue, keprok-keprok. Aku suka banget nih pasangan yang kayak gini, yang saling melengkapi satu sama lain, saling apresiasi satu sama lain, karena apresiasi itu penting banget kan. Nah, Dia juga sering gitu, sorry Mang, dia juga sering minder gitu. minder kenapa? Apaan? Sering, iya kamu yang bintangnya gitu. Enggak, aku sumpah ini dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya aku nggak peduli, maksudnya aku nggak mementingkan kamu yang bintang, aku yang bintang sih, Brando, lebih tepatnya gimana ya, maksudnya aku kan emang lebih suka di belakang layar kan, jadi nggak apa-apa, maksudnya nggak masalah kalau misalkan maksudnya kamu yang jadi bintangnya, orang tahu tuh kamu bintangnya gitu, nggak masalah buat aku. Nah pada akhirnya pun aku nggak mau jadi bintang sebenarnya, aku cuma nyari duit dari YouTube buat kita gitu. Ya mau nggak mau nyari duitnya ini ya harus terpaksa jadi bintang gitu. Gitu. Jadi idol gitu. Karena kita Nggak ada sadari pilihan. makin kesini sebenarnya kayak menjadi bintang tuh bukanlah kita banget sebenarnya. Betul. Gitu sih Bill. Kayak sebenarnya kalau bisa kita memilih, kita nggak mau jadi bintang ya, Brando ya. Tapi untuk saat ini duitnya ada. Karena Saat makin jadi bintang gitu. Tapi itu bukan aku banget, bukan Agnes banget. ya Nah, Aku dengerin karena kan mindsetku dari awal juga nge-YouTube, main game dapat duit, bukan jadi idol gitu. Oke. Begitu pula juga dengan Agnes mungkin. ya. Misalnya Agnes yang jadi bintangnya, Agnes pun nggak mau seperti itu. Tapi kan kita berusaha nyari duit buat survive untuk kita. Ya gitu sih. Ya tadi lanjutin dulu, maaf motong. Enggak apa-apa. Aku senang banget dengar cerita kalian sampai blushing sendiri. Aduh, aku senang banget dengar hal-hal yang romantis tuh, aku senang banget. Nah, ini pertanyaan yang paling penting sih. Apa alasan yang membuat kalian tuh sampai berpikir bahwa oh, dia nih orang yang tepat buat gue gitu. Pokoknya kalau nggak dia, gue nggak bisa. Hal apa? Ada nggak alasannya? Oh, alasannya karena saling membutuhkan, Brando. Aku nggak bisa pungkiri dan nggak bisa menyangkal itu ada juga faktor itu. Kita saling butuh satu sama lain. Terus alasan yang tepat adalah ini agak cringe ya kalau didengar ya. Gak suka yang aneh. Enggak. Takutnya aneh-aneh. Aku merasa apa ya? Merasa nyaman, sesimpel itu. Merasa nyaman dan perform kalau ada Agnes. Perform tuh bisa produktif ya. Gitu. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak apa sih namanya, booster Ya. Betul. Mood boosterku. Pasangan mempengaruhi banget sih soalnya untuk banget. pekerjaan. Iya sih, benar sih, setuju banget. Dan nggak munafik juga, ada juga saat aku lagi kerja, Agnes masuk ruang lingkup kerjaku, aku merasa terganggu, ada juga. Ada juga. Tapi most of the time di luar pekerjaan, kalau kita bareng, and then setelahnya aku balik kerja, moodku lebih bagus. Oh. Gitu. Itu sih. Aduh, aku boleh nggak nanyain 2 pertanyaan terakhir nih? Boleh. Boleh dong. Ada nggak hal yang pernah dijanjiin sama Bang Mida tapi belum ditepatin? Apa ya? Ice skating. Anjir, itu udah Dia bertahun-tahun. janji waktu itu dia masih kerja di restoran kecil. Terus dia janji nanti kalau udah punya duit lebih kita main ice skating ya di Taman Anggrek. Taman Anggrek. Sampai sekarang nih, mana nih? Mohon maaf nih, ayo abis ini ya tolong. Abis ini nggak sih Bang Mida? Abis ini masih ada kerjaan, besok mungkin. Tapi ya itu hal kecil aja kok, gak apa-apa. Udah Iya. sih itu doang sih, Bill. Gak tau. Itu aja. Aku ada nggak janjiin kamu? Agnes janjiin aku. Janjiin apa ya? Wah, ada sih tapi lupa aku. Ada tapi lupa gimana? Kayak nggak Nggak ada, terlalu berarti nggak ada. signifikan gitu. Ya udah, nggak ada Ya, berarti. nggak ada yang kayak janji besar banget Iya, gitu, nggak ada. ada. Yang ice skating juga janji kecil-kecilan doang. gitu. Tapi cukup bermakna itu ice skating itu. Iya. Karena emang itu di zaman kita susah dan Iya. kayaknya mau masuk ke arena ice skating itu kayaknya mahal banget gitu. Oh iya, waktu itu kita ke Taman Iya sih, emang Anggrek. mahal.
Iya. Sorry. Kita ke Taman Anggrek itu lagi nyari kerjaan waktu Nyari itu. kerjaan. Terus ngeliat ada yang main ice skating, ih seru banget. Mau dong kapan-kapan gitu sih aku bilang sama Brando. Oke. Aduh, seru banget. Pertanyaan terakhir ya Kak, Iya. Bang. Kalian udah lama bersama selama 9 tahun. Ada nggak hal yang paling bermakna banget gitu buat kalian berdua yang nggak bisa kalian lupain dan nggak akan pernah kalian lupain gitu? Yang kalian sangat menghargai itu banget. Aku sih banyak. Agnes tuh selalu ngerawat aku kalau sakit, seperti ibu. Ya, memang sifat nature wanita memang seperti itu ya, keibuan ya. Nggak tahu wanita lain akan seperti itu juga atau enggak, aku nggak tahu. Tapi menurutku affection ya, affection atau rasa kasih sayang yang diberikan Agnes saat aku sakit tuh benar-benar tulus. Bener-bener emang pengen aku tuh pulih lagi. Kayak hal-hal kecil dikos kakiin gitu. Gitu Agnes gitu, secare itu dia. Dibeliin obat, dia nyari obat, bahkan nyari obat sendiri naik motor. Wow. Secare itu Agnes kalau aku sakit. Iya. Tenang. Jangan. Sorry. Itu sih. Di luar itu banyak. Aku antara lupa atau harus ingat-ingat lagi. Itu dari aku. Kalau dari Iya. Kakak sendiri, Kalau dari aku, maaf, tadi pertanyaan tepatnya apa, Bil? Sorry. ada nggak hal yang Momen bermakna banget bermakna gitu? banget yang pernah aku selama lakuin. Oh, yang bermakna banget. Kalau aku ngelihatnya justru dari ini sih Brando, dari berantem besar. Adalah satu hal kejadian yang berantem besar banget karena itu berantemnya lumayan fatal dan itu yang aku nggak bisa ceritain di sini detailnya, cuman kayak dari hal berantem itu yang justru kayak ngebikin aku tuh kayak ngebuka aku tuh kayak anjir, iya ya maksudnya aku sama dia tuh nggak bisa gitu lepas. Jadi kayak justru dari berantem itu tuh hal itu yang ngebikin aku saling kuat gitu sama Brando gitu sih. Ya, aku setuju. Gitu dari berantem. Ya dari itu aja sih. Setiap kalau- berantem hebat itu kita makin dewasa. Iya, makin Kita dewasa. makin mengkikis ego kita makin beradaptasi satu sama lain, kita makin menerima. Makin menerima Iya satu betul, sama lain. makin menerima satu sama lain. Jadi kalau dibilang Setiap orang berantem hebat. mungkin kalau kebanyakan orang di hubungan berantem, udahlah capek berantem gini mulu, permasalahannya quit Iya, aja. bener. Itu kan kebanyakan. Nah kalau dari aku entah kenapa kalau aku ngelihat aku berantem sama Brando, setiap berantem besar tuh kayak itu yang justru saling menguatkan satu sama lain, yang saling justru ya udah menerima gitu satu sama lain. Jadi Gitu setiap sih. berantem besar tuh intervalnya makin apa ya? Makin lama gitu. Iya. Jadi misalnya berantem hebat pertama, lalu ke berantem hebat kedua 6 bulan. Nah dari 2 ke 3 jadi katakanlah 1,5 tahun. Oke. Otomatis interval lama itu kan yang membuktikan bahwa Semakin- durasi intensitas berantem besar kita makin berkurang gitu. Iya. Paham ya? Analoginya begitulah. Iya. Yang berarti kita semakin menerima dong satu sama lain sehingga perdebatan atau berantem besar itu makin jarang terjadi gitu. Otomatis dari setiap berantem besar makin penerimaan kita. Makin mengkikis ego juga. Iya. Iya. Bener banget sih, Kak. Tapi aku dari tadi perhatiin kayaknya kok kalian gak manggil sayang gitu sih. Sayang. Awkward nggak sih kalau manggilnya di podcast gitu? Iya. Oh, tapi biasanya kayak beb gitu atau sayang. Kita selalu sih. Oh, gitu. Bih kita kalau bih. Oh, gitu. Ya, agak cringe ya kalau Agak diucapkan. cringe kalau di sini bih. Tapi menurutku manggil nama pun aku merasakan kasih sayang sih. Iya. Aku manggil Agnes, Aku panggil Brando. aku manggil Brando, aku merasa disayang juga. Merasa itu sebuah adalah dari suaranya aja itu Asik. dari ya, Dari suara nadanya, gitu. dari suara nadanya pun walaupun nggak usah pakai istilah-istilah pacaran gitu atau suami istri atau Sudah apapun menunjukkan rasa sudah kasih menunjukkan sayang. rasa kasih sayang. Hebat banget sih. Nggak semua orang bisa tahu kayak gitu. Iya ya, dia pengen dipanggilnya Mimi Pipi gitu ya. Coba. Tapi kita masih ada kok begitu. Tapi Itu masih simple, ada kok. bi aja. Iya, bi aja. Baby gitu. Atau aku panggil Agnes Anas gitu. Oh, yang penting kalian udah sepakat untuk ya oke aja lah panggil kayak gitu. Iya, nggak masalah kok. Kita tuh udah bukan anak kecil lagi, Bil. Kita tuh udah lewat masa-masa Iya sih, bener. Masa-masa PDKT, panggil hubungan mau manggil gitu. apa gitu udah Iya, enggak. lewat banget. Satu lagi nih pertanyaan bonus. Boleh. Bonus ini untuk closing yang sangat-sangat Closing, mendebarkan. Ini closing. aku lupa Apa banget nih? nanya dari tadi. Di antara kalian siapa yang paling clingy?
Kayak gitu Yang apa sih? manja. Clingy itu manja-manja gitu. Iya. Iya kayak paling Iya. manja kayak sampai ngelendot-ngelendot. Ada nggak siapa nggak? Atau sama aja? Sama ya? Kamu Sama nggak sih? Sama. Sama kayaknya. ya? Sama ya? Aku nggak yang kayak gitu ya Brando ya? Bukan tipikal cewek gitu ya aku ya? Bukan, aku sih enggak. Lebih ke aku mungkin, karena aku Iya. sering capek kan. Sering capek, aku minta di Papa. pepet. Pepet gitu, Iya. dicariin ubannya. Aku suka Gitu, dicari uban. jadi ubannya. Dicopot-copot ubannya enak. Uban tahu kan rambut putih. Tahu. Ini udah tua. Ya, soalnya aku sisi maskulinnya lumayan ini ya Brando kayaknya. Enggak ya? Hmm. Enggak ya? Enggak, udah bermain. Oke, gitu. Kalau misalnya jauh gitu sering ngomong kayak miss you itu, love you itu, gitu-gitu nggak bang? Kita deket sih, ketemu terus Iya. masalahnya. Nggak, kalau misalnya karena sering ketemu sering ngomong love you. Iya, love you mah, Love iya. you more. Iya, iya suka Love masih. you more masih. sih, apa sih love you more? Love you forever sih. Love you forever. Sekarang tuh udah nggak love you tuh lagi, harus love you more. Love you forever. Jadi sih love you itu aja deh, cukup ya. Ya, love you itu aja sih kita. Aduh ya ampun. Berarti udah sekedar gitu aja ya nggak? Sekedar, More iya. forever. Kalau misalkan di telepon pun kayak udah ya Bi teleponnya, udah kata dia, ya udah love you Bi. Aku bilang love you Bi. Ya love you tuh udah matiin mau kerja gitu. Gitu sih udah kayak yang udah gitu doang. Jadi nggak seindah di Udah TikTok nggak gitu sih ya. di TikTok guys, mohon maaf. Gak kok, tapi di TikTok tuh indah kok. Ya kan, kalian pasti setuju kan? Ya sudah nikmati saja itu. Hati saja itu lah. Buat kalian pecinta romansa ya. Aduh, seru banget obrolan kita hari ini. Sekali lagi aku mau ngucapin thank you so much Terima kasih Bila ya. Bila. atas waktu berharga kalian yang sudah kalian Wah. luangkan buat Sih. podcast aku ini. Kita pun merasa terhormat. Iya, thank you. Thank you Bisa banget. ketemu teman lama ya. Oke, Semoga kita bisa selalu menjalin hubungan yang baik harus dong. sebagai teman yang baik. Amin. Amin. Aku doain yang terbaik untuk Bang Mida dan Kak Agnes. Semoga Amin. hubungannya selalu bahagia, Amin. makin langgeng terus, makin kuat satu sama lain. Amin. Kembali Oh. juga doanya untuk Bila. Likewise, likewise. Oh, Likewise. Bahasa Inggrisnya likewise. Likewise guys. Ini bahasa Inggris jago nih. Amin, amin. Amin. Iya, dan juga rezekinya Bang Windah semoga semakin makin hype, Makasih semakin banyak bocil-bocil kematian yang terdaftar Amin. Terima di kasih. sana ya kan. Buat Seluruh Bila juga Indonesia ya. harus jadi bocil kematian. Amin. Buat semuanya amin. Amin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Closingnya apa nih? Closingnya, kalau kalian ada saran untuk bintang tamu selanjutnya, langsung komen di bawah. So, komen. Bye bye. Bye.